Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan Ariyah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau a'ta, jika memberikan siapa orang rojulan akan suatu laki-laki, hutan ya hanutan, pada suatu toko ya. Jadi ini maf'ul awal ya, rojulan, ini maf'ul sani. Seandainya ada orang memberikan kepada laki-laki hanutan, akan sebuah toko, wadarohima, dan dirham. Jadi dia memberikan toko dan dirham. Nah, kemudian au ardon, atau dia memberikan tanah, wabazlon, dan juga memberikan biji. Ya, jadi ada dua nih. Ada seseorang memberikan seorang laki-laki. Ya, saya ulang, ada seseorang dia memberikan seorang laki-laki toko dan dirham. Kemudian atau dia memberikan seorang laki-laki tanah dan biji, seperti itu. Dan berkata orang ini ya, yang memberikan, ittajir, berdaganglah siapa kamu, awizra'hu, atau menanamlah siapa kamu, ya, fiha, di dalam tanah, linafsika, untuk dirimu, ya. Artinya orang ini memerintahkan ittajir, berdagang. Artinya dia memberikan toko dan dirham, artinya kan suruh dagang. Atau suruh menanam. Dia memberikan tanah dan biji, artinya suruh menanam. Nah, fiha, di dalam tanah, linafsika, untuk dirimu. Nah, fal aqaru. Nah, ini jawab dari lau ya. Fal aqaru, maka adapun pekarangan, ariyatun, ialah akad pinjam. Wa ghairuhu, dan selainnya, artinya selainnya dirham dan biji, qardun, ialah akad hutang, seperti itu, alal aujah, atas kaul yang aujah. Ya, kenapa pinjaman atau hutang ya? Maka ini tidak biasa ya, tidak biasa, bukan umum seperti itu. Pasti seseorang ini ada maksud ya, ada maksud. Lahibatun, bukan hibah. Nah, ini dia. Jadi bukan pemberian semata-mata pemberian atau semata-mata hibah ya, bukan. Nah, jadi ungkapan ini adalah ungkapan ariyah, akad pinjaman, dan yang lainnya adalah akad hutang, seperti itu. Nah, bukan hibah. Hilapan, hal dalam keadaan berbeda, liba'adihim, bagi sekelompok ulama. Sekelompok ulama berbeda pendapatnya. Wasaddaku, dan dibenarkan siapa orang biqasdihi, di dalam maksudnya siman yang memberikan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya dibenarkan maksudnya orang yang memberikan. Misalkan ada perselisihan di antara mereka, maka yang ditanya yang memberi apa maksudnya, itulah yang dibenarkan, seperti itu. Kemudian walau akhoda, dan jika mengambil siapa orang kuzan, akan sebuah gelas atau kendi ya, min siqain, dari pemberi minum, liyashroba, untuk minum siapa akhid ya, orang yang mengambil, minhu, darinya kendi, fawaqa, maka jatuh apa kendi, min yadihi, dari tangannya orang yang mengambil, wankasaro, dan pecah apa kendi, qabla syurbihi, sebelum meminumnya, au ba'dahu, atau setelah meminumnya. Nah, catatannya fa in talabahu, maka jika meminta siapa akhid hu, pada kendi, majanan, dengan cuma-cuma, dominahu, maka mengganti siapa akhid hu, pada kendi ya. Jadi gini maksudnya, ketika ada orang mengambil gelas berisi air dari pemberi minum ya. Nah, dia minum dari kendi tersebut, kemudian kendi yang dipegangnya ya, gelas yang berisi air yang dipegangnya itu jatuh
dari tangannya kemudian pecah sebelum minum atau setelah minum. Nah, kalau ia minta ya terhadap eh, orang yang memberi minum itu secara cuma-cuma, dia minta air, artinya enggak bayar, maka mengganti dia pada kendi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang diganti kendinya. Karena apa? Minta air ya. Dunal ma'i, bukan airnya. Jadi yang diganti kendinya. Karena ya orang ini memberikan, yang diberikan adalah airnya, seperti itu. Yang diberikan airnya. Kalau airnya tumpah ya nggak ganti, tapi kalau kendinya pecah ganti. Au bi iwadin, atau dengan iwad, artinya memberi airnya bayar, seperti itu. Mengambil airnya bayar, beli ya. Wal ma'u, dan adapun air qadru kifayatihi, ialah kadar kecukupannya. Artinya bayar. Kalau bayar kan misalkan 3.000, ya airnya segini, beli 2.000 airnya segini, fa'aksuhu, maka ialah kebalikannya. Artinya kalau dengan iwat, dengan imbalan atau tegan ganti, maka yang dibayar atau yang diganti adalah apanya? Ya airnya, bukan kendinya. Ya kadang kita beli nih, beli sesuatu, beli cincau, kita beli, kemudian gelasnya pecah. Apa yang diganti? Ya air, ya cincaunya kita bayar lagi, yang seperti itu. Gelasnya, ya gelasnya pemilik yang mengganti, ya tanggung jawab pemilik ya. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau isti'ara ya. Walau ista'ara, walau ista'ara, dan jika meminjam siapa orang musta'ir hulian kepada perhiasan, wa albasahu, dan memakaikan siapa musta'ir hu pada perhiasan, bintahu, akan putrinya, as-sogirota, yang kecil. Summa amaro, kemudian memerintahkan siapa musta'ir goirahu, kepada orang lain, bihibjihi, dengan menjaganya perhiasan, pibaitihi, di rumahnya goir. Fa'ala, maka kemudian mengerjakan siapa goir ya, fasuriko, kemudian dicuri apa perhiasan, waroma, maka minta ganti rugi, al-maliku, siapa pemilik, al-musta'iro, kepada musta'ir. Jadi kalau ada orang minjem perhiasan, kemudian dia memakaikan perhiasan itu kepada putrinya yang masih kecil. Setelah itu kemudian ia musta'ir ini memerintahkan kepada orang lain untuk menjaga perhiasan tersebut di rumahnya. Artinya dititip ya, di rumahnya. Kemudian dia mengerjakannya, melakukannya perintah itu. Lalu dicuri perhiasannya. Goroma al-maliku, maka si malik ini meminta ganti rugi al-musta'iro, kepada musta'ir. Ganti rugi, minta ganti rugi dia. Wa yarji'u, dan menarik kembali siapa musta'ir alasani, atas yang kedua, atas orang yang ia perintah. In alima, jika mengetahui siapa sani, annahu, bahwasanya perhiasan, ariyatun, ialah akad pinjaman. Jadi kalau si orang yang kedua ini atau orang yang diperintahkan ini mengetahui bahwa perhiasan itu adalah pinjaman, maka dia bisa nagih kembali, bisa menarik kembali ya, bisa menarik kembali, artinya bisa minta ganti rugi lagi kepada orang yang kedua, karena kalau dia mengetahui bahwasanya perhiasan itu pinjaman. Nah, fa in lam yakun, maka jika tidak ada ya siapa sani ya'lamu, ialah mengetahui, annahu, bahwasanya sesungguhnya perhiasan ariyatun, ialah pinjaman. Bal, tetapi zonnahu, menyangka siapa sani hu, pada perhiasan, lil amiri, milik pemilik, milik orang yang memerintah. Lam yadman, maka tidak menanggung siapa, maksudnya tidak wajib mengganti siapa sani. Jadi kalau si orang kedua ini tidak mengetahui bahwasanya perhiasan itu pinjaman, dan ia menyangka bahwasanya perhiasan itu milik orang yang memerintahkan, maka tidak menanggung, seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.